Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan rahmat Allah untuk kita sekalian, khususnya kalian yang berada di rumah. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam keadaan semangat mengikuti pembelajaran dari jarak jauh. Anak bapak sekalian yang Pak Sofyan banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari Rasul Ulul Azmi. Materi ini merupakan subtema yang kedua dari tema yang kedua di semester yang kedua. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Pak Sofyan ucapkan selamat menyimak. Anak bapak sekalian, selanjutnya apa itu Ulul Azmi? Ulul Azmi terambil dari dua kata, yaitu ulul dan azmi. Ulul artinya yang mempunyai atau memiliki, sedangkan azmi artinya teguh atau tekad yang kuat. Jika kita gabungkan kedua kata ini, ulul azmi, sehingga artinya adalah memiliki keteguhan atau tekad yang kuat. Dari pengertian ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa ulul azmi merupakan gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para rasulnya yang memiliki keteguhan atau tekad yang kuat dalam menjalankan tugas-tugasnya. Anak bapak sekalian, selanjutnya marilah kita simak firman Allah berikut. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-7. Dari firman Allah ini dapat kita ketahui bahwa yang termasuk Rasul Ulul Azmi itu adalah 5 nabi dan rasul, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, Ibrahim alaihi salam, Musa alaihi salam, Isa alaihi salam, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mempermudah menghafalnya, kita dapat membuat singkatan, misalnya dengan kata NIMIM. Nuh alaihi salam, Ibrahim alaihi salam, Musa alaihi salam, Isa alaihi salam, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak bapak sekalian yang Pak Sofyan banggakan, selanjutnya Pak Sofyan akan sampaikan riwayat singkat atau kisah singkat dari Rasul-Rasul Ulul Azmi. Pertama, kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihi salam. Ia mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan melarang memperhambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi manusia di masa itu tidak mengacuhkan seruannya. Seruan Nabi Nuh alaihi salam itu mereka sambut dengan cemooh dan ejekan. Selama 950 tahun Nabi Nuh alaihi salam menyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi umatnya tetap saja ingkar, termasuk anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Akhirnya Tuhan menurunkan kepada mereka siksaan berupa banjir besar. Hanya sedikit orang yang selamat dari banjir besar. Mereka yang selamat adalah para pengikut Nabi Nuh alaihi salam. Selanjutnya yang kedua adalah kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah anak Azar, tukang membuat patung-patung untuk dijadikan sesembahan. Nabi Ibrahim alaihi salam hidup pada masa Raja Namrud yang zalim, musyrik, dan kufur. Nabi Ibrahim alaihi salam mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia ajak agar mereka meninggalkan menyembah berhala.
ada banyak kesabaran dan keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat kita ketahui lebih lanjut. Karena ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya adalah kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah putra Imran, keturunan Bani Israel. Ia hidup pada masa Raja Fir'aun yang sangat zalim, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Siapa yang tidak mau menuhankannya, maka orang itu akan dibunuh. Nabi Musa alaihissalam terus saja menyebarkan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum Bani Israel, seraya berdoa agar diberi kawan yang membantunya. Akhirnya diberilah Harun saudaranya yang membantu dakwahnya. Doa Nabi Musa alaihissalam dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Harun alaihissalam diangkat Allah subhanahu wa ta'ala menjadi Rasul. Selanjutnya adalah kisah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, beliau dilahirkan dengan perantaraan ibu saja. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia, percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa alaihissalam dalam menjalankan dakwahnya diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dengan cara diangkatkan ke alam gaib atau mi'raj. Ternyata yang terbunuh adalah orang yang menyerupai Nabi Isa alaihissalam, yaitu Yahuza atau Iskariot. Lihat Quran surat An-Nisa ayat 157. Tidaklah mereka membunuh dan menyalib Isa, hanya orang yang diserupakan Allah dengan Isa yang tersalib. Anak bapak sekalian yang Pak Sofyan banggakan, selanjutnya yang terakhir adalah kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak usia muda, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkenal jujur, tabah, sabar, bertanggung jawab, dan pekerja keras, sehingga diberi julukan Al-Amin, artinya terpercaya. Setelah diangkat menjadi Rasul, beliau tak henti-hentinya berdakwah, mengajak umat manusia menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala. Dalam menyiarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad SAW sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Pernah ketika Nabi Muhammad SAW sedang beribadah, Abu Jahal dan komplotannya datang sengaja mengotorinya dengan najis. Namun Nabi Muhammad SAW hanya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya Tuhan, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy." Doa ini berulang-ulang beliau baca. Dari peristiwa itu, Nabi Muhammad SAW bukanlah sosok manusia pendendam, tidak membalas kejahatan Abu Jahal dan kawan-kawannya dengan tindakan yang sama. Cukup menyerahkan persoalannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selain jujur dan pemaaf, Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi anak yatim. Nabi pernah mengatakan, "Barang siapa yang memelihara dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga dan tempatnya berdekatan denganku." Hal ini diisyaratkan Nabi dengan jari telunjuk dan jari tengahnya yang berdekatan dan tidak terhalang apapun. Begitulah kepedulian Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Dialah Nabi dan Rasul penutup. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Karena Nabi Muhammad SAW sebagai penutup, maka sering disebut dengan istilah Khotamul Anbiya, artinya penutup atau penghabisan para nabi dan rasul. Anak bapak sekalian yang Pak Sofyan banggakan, selanjutnya bagian terakhir dari video ini. Apa hikmahnya kita memahami dan beriman kepada Rasul ulul azmi? Yang pertama, bersyukur
dengan cara banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, sabar dan banyak berdoa saat menghadapi kesulitan atau masalah, tidak dengan mengeluhkannya. Yang ketiga, meneladani sifat-sifat yang terdapat pada diri Rasul-Rasul Allah, khususnya yang terdapat pada diri Rasul Ulul Azmi. Itulah anak-anak Bapak sekalian yang Pak Sofyan banggakan, yang bisa Pak Sofyan sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.